Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Yang terhormat Bapak Febrian Eko Saputra, SMMSM, selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Melisa Alivia dengan NPM 22411006. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu, apa itu perencanaan sumber daya manusia? Jadi, perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai atau demand dan ketersediaan atau supply pada masa yang akan datang, baik itu dalam jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Kemudian yang berikutnya yaitu mengenai tujuan perencanaan sumber daya manusia, yang terdiri dari memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua yaitu menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Kemudian yang ketiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru. Lalu yang keempat yaitu melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lain. Kemudian poin berikutnya yaitu langkah-langkah perencanaan SDM yang terdiri dari analisis faktor-faktor penyebab daripada perubahan kebutuhan sumber daya manusia. Kemudian peramalan kebutuhan sumber daya manusia. Yang ketiga yaitu menentukan kebutuhan sumber daya manusia di masa yang akan datang. Kemudian analisis ketersediaan atau supply pada sumber daya manusia dan kemampuan perusahaan. Serta yang terakhir yaitu penentuan dan implementasi program. Berikutnya yaitu proses perencanaan sumber daya manusia. Di sini terdapat persediaan tenaga kerja saat ini yang merupakan langkah awal yang dapat dilakukan dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu mendata ketersediaan sumber daya manusia yang sudah ada pada perusahaan. Mulai dari jumlah tenaga kerja, kapasitas dan kemampuan, latar belakang pendidikan, kinerja hingga potensi-potensi yang mereka miliki. Kemudian yang berikutnya yaitu menghitung kebutuhan sumber daya manusia di masa mendatang. Dalam langkah ini, berbagai variabel HR seperti pengurangan sumber daya manusia, lowongan yang akan dibuka, promosi jabatan, mutasi karyawan, dan lain sebagainya perlu dimasukkan ke dalam pertimbangan. Kemudian yang berikutnya yaitu strategi dan implementasi perencanaan sumber daya manusia, di mana strategi yang dibuat tentunya dapat memberikan solusi bagi kekurangan masalah sumber daya manusia di perusahaan. HR juga dapat melakukan relokasi, rekrutmen, outsourcing, pelatihan, manajemen sumber daya manusia, hingga melakukan perubahan kebijakan terkait dengan sumber daya manusia. Lalu yang berikutnya yaitu evaluasi dan monitoring. Tahap ini merupakan tahap evaluasi dan monitoring yang bisa melakukan evaluasi secara berkala terhadap strategi yang telah diimplementasikan. Proses akhir ini memberikan gambaran jelas bagaimana sumber daya manusia bekerja dan memenuhi target perusahaan. Jika kemudian ditemui ketidaksesuaian, bisa dilakukan koreksi atau perubahan. Lalu yang berikutnya yaitu mengenai faktor
yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu pertumbuhan atau growth. Beda perusahaan, beda juga tingkat pertumbuhannya. Dalam melakukan perencanaan sumber daya manusia, penting juga bagi para HR untuk mempertimbangkan faktor pertumbuhan finansial dan kebutuhan perusahaan. Apakah perusahaan memiliki budget? Apakah perusahaan akan melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak sumber daya manusia? Lalu yang berikutnya yaitu perubahan atau change. Perubahan ini bisa terjadi kapanpun. Ketika perusahaan sedang mengalami perubahan, usahakan agar HR memiliki fleksibilitas agar bisa memenuhi kebutuhan perusahaan dengan lebih baik. Lalu yang berikutnya yaitu teknologi. Sangat penting bagi HR untuk memahami betapa pentingnya fungsi dan peran teknologi dalam operasional perusahaan. Jika diperlukan, HR juga bisa merencanakan pelatihan untuk karyawan mempelajari fitur ataupun perangkat yang digunakan dalam perusahaan. Lalu poin yang berikutnya yaitu mengenai pentingnya perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Artinya, perencanaan sumber daya manusia dianggap digunakan sebagai alat untuk memastikan ketersediaan sumber daya manusia di masa depan agar kegiatan operasional perusahaan tetap berjalan dengan lancar. Lalu yang berikutnya yaitu mengatasi perubahan jangka panjang atau jangka pendek. Membantu dalam menilai sumber daya manusia melalui inventaris sumber daya manusia. Selain itu juga untuk mengubah kekuatan teknologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi. Lalu yang berikutnya yaitu perekrutan personel yang berkompeten. Untuk memilih personel yang sesuai untuk mengisi lowongan pekerjaan yang sedang dibutuhkan, hal ini juga untuk menentukan kebutuhan sumber daya manusia, serta menilai tingkat inventaris dari sumber daya manusia yang tersedia. Kemudian, pengembangan sumber daya manusia. Untuk membantu dalam mengidentifikasi persyaratan dari berbagai pekerjaan. Kemudian, ke depannya diharapkan perusahaan dapat menyelenggarakan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi karyawan. Lalu yang berikutnya yaitu pemanfaatan sumber daya manusia yang tepat. Mengukur bahwa organisasi memperoleh dan memanfaatkan tenaga kerja secara efektif untuk mencapai tujuan. Selain itu, perencanaan ini juga membantu dalam menilai dan merekrut sumber daya manusia yang terampil. Kemudian yang terakhir yaitu pengurangan ketidakpastian. Dalam hal ini, pengurangan merupakan dampak ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan proses dan prosedur manajemen sumber daya manusia yang tidak terduga dalam perusahaan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah sedikit penjelasan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat untuk kita semua.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.